Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengarkan podcast yang biasa Zawiyah Channel. Dan kebetulan Alhamdulillah ada tamu istimewa kita, Dr. Alwi bin Hasan Al-Atas. Beliau adalah pengajar sejarah, ilmu sejarah di Universitas Antarbangsa Malaysia. Mudah-mudahan keterangan-keterangan yang akan beliau berikan kepada kita akan menambah wawasan kita, wawasan keislaman kita, wawasan keagamaan kita, yang akan menambah pengetahuan tentang Islam, insyaallah. Ya, selanjutnya podcast kita akan dipandu oleh host Zawiyah Channel, Muhammad Umar Al-Atas, SOS SH MKN. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Ngobras. Ngobrol bareng di Zawiyah. Podcast yang akan ngobrolin tema-tema dakwah Islam yang aktual, tajam, terpercaya, berilmu, serius tapi tetap santuy. Sahabat Zawiyah, tadi Habib Hasan udah buka podcast kita. Kita kedatangan tamu istimewa, luar biasa. Beliau ahli sejarah dunia. Bukan lagi sejarah di Malaysia, karena beliau tinggal di Malaysia. Jadi ahli sejarah dunia. Kenapa Anda bilang ahli sejarah dunia? Nanti kita korek, kita buka dari beliau yang sedang berada di Indonesia. Beliau adalah Dr. Alwi bin Hasan Al-Atas. Assalamualaikum Dr. Alwi. Waalaikumsalam. Apa kabar Dr. Alwi, sehat ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Hari ini Anda juga ditemani salah satu ahli juga, tapi ahli fisika. Ahli fisika beliau adalah Profesor Dr. Husin bin Ali Al-Atas. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi Ana diapit oleh dua doktor yang hari ini mengisi podcast Zawiyah Channel. Tapi Prof Husin bukan narasumber. Prof Husin adalah host hari ini. Jadi kita akan ngobrolin apa, Prof? Kita tentang sejarah. Nah, itu dia. Nanti Prof Husin sedikit yang buka. Silakan Prof Husin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah Channel yang budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah, yang insya Allah tema-temanya mencerahkan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah, mengenai pentingnya sejarah, kemudian juga bagaimana kita menyikapi sejarah dan apa manfaat dari sejarah. Kita akan mendengarkan dari pakarnya langsung, yaitu Dr. Alwi bin Hasan Al-Atas. Dan tentunya kita dipandu oleh pria sosmed kita, Assalamualaikum, Sayyid Muhammad bin Umar Al-Atas. Prof Husin juga pria sosmed juga. Jadi kepada sahabat Zawiyah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluruh sosial media kita. Ada di TikTok, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, sama apa lagi satu lagi? Zan. Aduh lupa, ada 7 deh pokoknya nih. Saking banyaknya lupa nih. Astagfirullahaladzim. Oke, baik sahabat Zawiyah, langsung aja kita ke Dr. Alwi. Dr. Alwi, pentingnya sejarah. Apa pentingnya belajar sejarah? Penting ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab tadi, masya Allah diperkenalkannya pakar sejarah dunia, saya jadi takut nih. Jadi kalau sebetulnya di sini, kalau saya sih merasanya saya masih pelajar, masih banyak belajar, banyak yang saya nggak tahu. Kebetulan dapat kesempatan bisa nuntut ilmu sampai doktor, mengajar ya, alhamdulillah. Jadi apa yang kita tahu kita share lah ya. Nah, tentang pertanyaan kenapa sejarah penting, ini memang satu pertanyaan, satu tema yang menantang ya, challenging buat bidang sejarah. Kenapa? Karena banyak orang pada zaman sekarang ini terutama tidak tertarik dengan sejarah dan tidak menganggap sejarah penting. Kenapa? Karena zaman sekarang orang biasanya kalau mau sekolah, mau nuntut ilmu, mau kuliah,
itu kebanyakan kan orientasinya dunia, ya kan? Artinya nanti kalau udah lulus kerjanya apa, gajinya mau jadi apa, gajinya berapa gitu kan? Kalau bidang kayak kedokteran, bidang teknik, atau yang di sosial pun ekonomi dan lain-lain, yang bidang pekerjaannya banyak yang peluang gajinya besar-besar. Tapi kalau sejarah ini memang memang spesial. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, akhirnya orang berpikir sepertinya sejarah ini tidak penting. Nah, ini yang jadi problem. Padahal sejarah sangat penting. Kalau saya suka kasih contoh sederhananya untuk kenapa sejarah itu penting, termasuk juga sering diulang oleh Prof. Husin. Sebetulnya kita nih belajar sejarah bukan karena kita mau kembali ke masa lalu. Iya, kita perlu tahu tentang sejarah karena itu penting buat kita menghadapi zaman sekarang dan juga untuk menghadapi masa depan. Kalau dilihat keutamaan kepentingan ada banyak. Salah satunya misalnya kita nggak mungkin punya identitas yang kuat kalau nggak paham sejarah. Nah, ini diantaranya kalau masyarakat ya, orang Indonesia, orang mana, mereka kalau nggak tahu sejarah, mereka nggak mungkin punya rasa identitas yang kuat. Ini salah satu contoh. Contoh lain kenapa sejarah penting, saya suka kasih contoh begini. Kalau di mahasiswa saya tuh saya kasih gambar mobil sport, ya. Terus saya tanya, kalau dikasih mobil sport dia mau nggak? Oh mau, semua, nggak ada yang nolak, ya kan. Tapi dikasih mobil sport yang nggak ada kaca spion sama kaca yang di atas tuh ya, tanpa itu sama sekali, ya. Bawa kemana-mana tanpa kaca spion, mau nggak? Oh mobil. Ya, mobil. Kebanyakan nggak mau. Terus saya tanya, kan naik mobil kan bukan mau mundur. Semua orang naik mobil tuh mau maju ke depan. Jadi kan nggak apa-apa nggak ada kaca. Kaca spion buat ngeliat ke belakang. Kan tujuannya bukan mau mundur, mau maju ke depan. Ini ilustrasinya luar biasa. Jadi tetap aja mereka bilang, oh nggak mau. Kenapa? Soalnya walaupun kita mau ke depan, kita bukan mau mundur. Kalau nggak ada itu bisa bahaya. Dahsyat, ya kan? Ilustrasinya luar biasa. Itu. Ini Anda baru dapat di sini, bro. Ternyata sejarah itu ilustrasinya kaca spion, lihat ke belakang. Iya. Walaupun kesannya murah gitu kan ya, tapi biar bagaimana penting. Kita kalau mau belok mau apa, kalau kita nggak ngelihat, kita memang mau maju ke depan, tapi sesekali kita perlu juga ngelihat ke belakang. Ini contoh sederhana lah kenapa sejarah itu penting. Betul, ada banyak lagi sebab-sebab alasan-alasan yang lain. Ya, begitu. Dalam sekali. Sahabat Zawiyah tuh lihat antum, baru satu pertanyaan, ini udah dahsyat ini. Kalau biasa. Tapi mungkin itu bisa jadi kita mikir gini ya. Itulah pentingnya sejarah tadi ya. Bahwa sebetulnya kita mau melangkah ke masa depan. Ya. Tapi kita harus ngelihat juga ke belakang. Betul. Ya. Nah, ini Syed Alwi ya. Iya. Kenapa di dalam Al-Qur'an itu ya banyak sekali ada kisah-kisah sejarah kan sebetulnya. Betul. Apa hikmahnya itu juga mungkin? Betul, iya. Hikmahnya itu bahwa kita nih Allah kasihkan bekal untuk menghadapi masa depan dengan mengaca pada sejarah. Ya. Menurut antum bagaimana? Iya betul, saya kira begitu juga. Nah, itulah banyak orang juga sekarang yang termasuk kadang sebagian lah yang mendalami agama juga kadang-kadang seperti kurang mementingkan sejarah. Padahal di dalam Quran kan banyak sekali. Walaupun tidak disebut pakai istilah sejarah, ya istilahnya kan kisah ya. Kisah. Ya, istilah yang digunakan bukannya tarikh ya atau apa. Tapi walaupun digunakan kata kisah, tapi kisah yang disebutkan di situ kan hampir semuanya adalah kisah nyata, kecuali yang tamsil, ya. Tapi yang lainnya kisah nabi-nabi itu kan semua kisah nyata. Kisah nyata kan artinya sejarah, dan itu banyak sekali jumlahnya di dalam Al-Quran. Jadi kalau sekiranya kita bilang sejarah itu nggak penting, sama juga kita mengatakan Quran
berbicara tentang banyak hal yang tidak penting. Ini kan bahaya kalau ngomong begitu kan. Nah, kalau kita merefleksikan di Quran itu banyak sekali kisah-kisah sejarah, mestinya kesimpulan kita adalah berarti ada banyak keutamaan, ada banyak kepentingan yang berkaitan dengan sejarah. Sedikit juga saya jadi ingat ini juga masih berkaitan dengan pentingnya sejarah. Kata-katanya Prof. Nakib, ya, kata-kata Prof. Nakib, dia cerita pernah dulu dia di Irak itu ngobrol sama satu orang di Irak. Mungkin karena dia sering ngomong tentang sejarah, terus lawan bicaranya ini bilang, "Prof, you always talk about history. Kamu selalu bicara tentang sejarah. History is already dead. Sejarah sudah mati. Kan orang zaman dulu nih, cerita-cerita zaman dulu udah mati." Ya. Terus dia jawab ketika itu, dia bilang, saya kira nggak begitu. Saya kira sekarang yang sudah mati. History is very well alive. Ya. Sejarah itu sangat hidup. Sejarah sangat hidup. Karena coba lihat karya-karya ilmuwan-ilmuwan dulu yang sampai sekarang masih jadi rujukan hebat, rujukan besar. Orang-orang sekarang di kalangan kita berapa banyak yang bisa bikin seperti itu, dia bilang. Ya. Sementara mereka yang dulu-dulu orangnya sudah nggak ada, ya kan sejarah tuh. Tapi masih jadi rujukan yang menghidupkan kita sebetulnya. Nah, ini saya kira orang yang memahami Quran, ya, dia akan memahami bahwa Quran itu sejarah itu sebetulnya sesuatu yang sangat penting. Ya, kita perlu belajar dari sejarah. Saya kira begitu. Sahabat Zawiyah, ini Masya Allah, ini podcast kita daging semua ini. Ini akhi Said Salim rugi nih, nggak datang, nggak nge-host nih hari ini. Rugi dia nih, nggak tahu nih, nggak datang sih dia. Tapi sahabat Zawiyah, tadi ada poin penting yang Dr. Alwi bilang. Sekarang sebenarnya sudah mati, sejarah yang masih hidup. Contohnya, ada sebuah karya besar dari Habib Ahmad bin Hamzah, yaitu Majlis Taklim Masjid. Ini kan kisah, sejarah betul. Yang menghidupkan kampung Pekojan ini. Betul. Ini kan sejarah salah satunya. Ada makam Habib Abdullah bin Muhsin Alatas Keramat Empang Bogor. Itu di sana perekonomian hidup karena adanya makam. Betul nggak, Dr. Alwi? Betul. Orang dagang di sana, ada yang bikin kontrakan, ada yang bikin kos, ada yang bikin dan lain sebagainya. Betul. Itu menghidupkan ekonomi. Nah, itulah yang dibilang sebenarnya mereka masih hidup. Sejarah ini masih hidup. Berarti hari ini ada karena sejarah. Karena sejarah. Jadi jas merah, jangan melupakan sejarah. Bukan pesulap merah, bukan. Tapi jas merah. Jas merah. Jangan melupakan sejarah, itu kata Bung Karno. Nah, kalau boleh saya tambahin satu lagi sedikit. Kebetulan ada kaitan sama Prof. Ada hubungan sama Prof. Saya suka kasih contoh juga di kelas. Itu kan kalau kita ngelihat matahari ya, Prof ya. Kan sebetulnya misalnya di matahari pada saat kita lagi lihat mungkin pakai alat ya, tiba-tiba ada istilahnya tuh kayak explosion gitu kan di permukaan tuh. Itu kan yang kita lihat itu kan bukan sejarah. Saat itu juga kan, tapi 8 menit yang lalu kurang lebih kan. Jadi sebetulnya kita ngelihat sejarah. Betul. Luar biasa. Tadi dulu. Jadi sahabat Zawiyah, anak pesulap putih deh. Anak pesulap putih. Aduh, Prof. Husin, kita lanjut Prof ya. Iya, betul. Masya Allah. Nih, Dr. Alwi, bisa nggak diceritain bagaimana asal mula kedatangan komunitas Arab, komunitas Hadromi di Indonesia. Nah, ini kan sejarah nih. Iya. Bagaimana betul. Para enjit kita, datuk kita datang ke Indonesia dan menjadi bagian integral dari masyarakat, dari NKRI. Bangsa Indonesia. Dari NKRI. Baik. Jadi begini, kalau yang sejarah yang awal nih, kebetulan yang berkaitan sama kita nih di Nusantara. Karena Islam masuk ke kawasan Nusantara ini bukan melalui militer, perang pemerintahan. Ya. Biasa kalau melalui pemerintahan, berdiri pemerintahan itu biasa tercatatnya lebih lengkap sejak awal. Nah ini kita nih karena bertahap,
sebagiannya melalui jalur perdagangan, melalui ulama yang datang 1, 2 dan lain-lain. Jadi banyak yang awal-awal tuh catatan kita memang tidak banyak. Tapi walaupun begitu, jadi kalau tentang Hadrami, orang-orang dari Hadramut yang di awal-awal tuh kita nggak tahu pasti. Tapi orang Arab itu sudah masuk, bahkan sejak abad ke-8 itu ada catatan Cina. Ini mudah-mudahan saya nggak ini, kadang-kadang tahun ini persisnya suka lupa-lupa ya. Kalau nggak salah abad ke-8 itu sudah ada di Sumatera itu komunitas, menurut catatan Cina, komunitas Arab di sana, orang-orang Arab. Di Sumatera di mana Dr. Ali? Mungkin di kawasan, enggak di utara kayaknya, dekat kawasan Aceh gitu, kelihatan kemungkinan di kawasan sana. Dan di catatan lain juga yang ditulis oleh orang Arab sendiri itu ada yang menyebutkan begitu juga, komunitas itu sudah ada di kerajaan Sriwijaya dan kadang diundang oleh kerajaan setempat ya. Dan mereka cerita bahwa di tempat itu kalau hadir di depan raja atau pemimpin yang ada di situ itu wajib duduknya bersila, bahkan pakai kata bersila. Barsila, al-barsila, ya itu kan bukan kosakata Arab sebenarnya, dari kosakata lokal yang diarabkan. Itu ada cerita, ada satu orang tua yang ketika itu ada di situ karena lama duduk bersila dia nggak kuat, udah nggak kuat kakinya ini, akhirnya dia ketika dapat kesempatan bicara dia cerita, ya saya pernah melakukan perjalanan, saya lihat ada satu ikan yang besar. Ikannya besarnya segini, terus dia lonjorin kakinya sambil seolah-olah mengunjukkan. Terus saya lihat ikan lain lagi kakinya ukurannya segini. Jadi sebetulnya dia mau ngelonjor, tapi sambil cerita ikan. Akhirnya di situ disebutkan yang tuan rumahnya bisik-bisik dan rupanya sadar ini yang orang-orang tua nih, orang-orang asing. Mungkin mereka nggak kuat juga kalau bersila lama-lama. Akhirnya untuk orang asing dikasih tidak harus bersila, boleh pakai cara duduk yang lain. Itu sekedar contoh bahwa sejak abad-abad yang awal sudah ada orang-orang dari Arab, dari India, bahkan yang di India tuh di pantai-pantainya itu kan sebetulnya yang transit banyak juga pedagang-pedagang Arab juga, tapi bercampur lah, ada orang Indianya dan lain-lain. Nanti belakangan kita dapat catatan-catatan yang semakin lama semakin jelas bahwa ada orang-orang dari Hadrami yang datang ke sini. Tapi yang catatannya lebih lengkap lagi itu memang pada era Belanda ya, abad 18, abad 19, terutama karena ada gelombang yang cukup besar orang-orang dari Hadramut datang ke Indonesia. Bergelombang ya, datangnya bergelombang. Iya. Nah, yang abad 19 itu setelah pertengahan abad 19 makin besar, terutama karena sudah mulai ada kapal uap, udah dibuka terusan Suez, jadi transportasi semakin mudah. Mudah, canggih ya. Canggih, jadi makin banyak yang datang. Begitu. Nah, ini menarik ya sebetulnya ya, kalau ternyata komunitas Hadrami atau umumnya komunitas Arab itu udah datang dari abad ke-8 ya. Ada indikasi seperti itu kan. Betul. Nah, sementara kan bersamaan di abad ke-8 itu ya boleh dibilang peradaban Islam itu sudah menjadi center of civilization. Ya, udah jadi pusat peradaban ya. dengan adanya Baitul Hikmah di Baghdad ya. Dan lain-lain, betul. Nah, tapi pertanyaannya ya, kira-kira kenapa tuh komunitas itu mau datang ke sini, ke Indonesia? Apa karena faktor dakwah atau karena faktor perdagangan? Baik, saya kira dua-duanya ada ya, dua-duanya ada. Kalau faktor perdagangan jelas, karena memang bahkan sebelum Islam muncul, Samudra Hindia itu sudah menghubungkan antara Jazirah Arab, ya Afrika Timur, India, Selat Malaka sampai ke Kanton ya, Cina Selatan. Itu sudah terhubung.
pada abad ke-1 ya kurang lebih itu ada catatan orang Yunani ya, Periplus of Erythraean Sea kalau nggak salah judul bukunya, itu sudah menyebutkan aktifnya perdagangan dari apa namanya Laut Arab itu sampai ke India. Sayangnya dia berhenti di India, dia nggak cerita lebih jauh, jadi kita nggak tahu. Tetapi banyak sejarawan yang mengatakan sebelum abad ke-7 itu sudah aktif sampai ke Cina Selatan itu. Jadi logika kita sangat logis kalau dikatakan ketika Islam muncul, tentu ketika Jazirah Arab itu penduduknya mereka masuk Islam, mereka menjadi Muslim, dan memang mereka sudah aktif dalam perdagangan di laut Indian Ocean itu, ya, Samudra Hindia. Tentu mereka juga setelah itu juga aktif masuk juga ke kawasan sini. Jadi walaupun mungkin catatannya terbatas dan mungkin nggak semuanya selalu tercatat, tapi secara logika tentu mereka sudah masuk juga ke sini. Itu yang dari segi ekonomi, karena dulu produk-produk dari kawasan Indonesia ini menarik. Di antaranya ya kapur barus, ya. Nah, itu kan sumbernya di antaranya di barus, ya. Nah, kafur itu kan sudah di Quran pun ada juga disebutkan. Jadi produk-produk dari kawasan ini sangat menarik buat mereka, dan itu sudah digunakan, sudah sampai ke sana. Nah, seiring dengan berkembangnya Islam, tentu ada juga saya kira ya dai, ulama. Apalagi kita perlu paham zaman dulu yang namanya pedagang nggak seperti sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan di dunia Islam, kita bicara tentang peradaban Islam kan, itu pendidikan agama kan standar kalau untuk orang yang memang belajar ya. Kalau sekarang kan nggak. Kalau mau belajar agama, belajar khusus agama. Tapi kalau pendidikan umum, belajar agamanya cuma sedikit. Kalau zaman dulu pendidikan standarnya itu pelajaran agama. Jadi mereka basic itu paling tidak tahu, ya. Saya ingat sampai di kalangan orang Hadromi sendiri, ya, di kalangan habaib misalnya, termasuk Habib Abdullah bin Muhsin Empang, itu banyak diantara para habaib itu yang sambil dakwah sambil dagang juga, atau mungkin awalnya lebih dikenal sebagai pedagang. Tapi belakangan lebih aktif di dalam dakwah karena memang mereka punya kapasitas di situ. Begitu jadi. Nah, berarti menarik ya pola interaksi yang dibangun ya oleh para pendatang Hadromi ini dengan penduduk lokal. Itu interaksinya itu bisa sampai damai tanpa gejolak itu. Apa tuh kira-kira yang? Nah, ya ini juga saya kira perlu studi lebih mendalam. Tapi saya kira salah satunya karena memang di dalam ajaran Islam kita terutama para dai, apalagi pada masa-masa yang abad setelah abad ke-12, abad 13, ketika gelombang dakwah di kalangan sufi tasawuf semakin besar, itu memang mereka punya pendekatan dakwah yang sangat lembut, ya. Jadi lebih mudah diterima oleh masyarakat, berinteraksi oleh masyarakat lokal, penduduk lokal. Jadi dan kita juga sering mendengar kelihatannya juga alhamdulillah di kawasan Nusantara ini masyarakatnya sangat welcome kelihatannya, termasuk para pemimpinnya. Jadi ketika mereka mendengar ada sayyid, ya, atau orang Arab, bahkan secara umum pokoknya orang Arab dari negeri di mana dulu asalnya Islam berkembang, ya, itu mereka respect, mereka menghormati, mereka menerima sebagai tamu. Bahkan ada sebagian yang tertarik untuk mempelajari dan akhirnya masuk Islam. Jadi dari dua-dua, dari pihak masyarakat lokalnya juga banyak yang mereka punya ketertarikan, kecintaan, ya. Kemudian dari mereka yang berdakwah juga, saya kira kebanyakan mereka melakukan dakwah dengan pendekatan yang lembut, yang tapi punya pengaruh yang sangat besar. Apa itu bisa nggak kita ambil kesimpulan bahwa itulah yang menjadi penyebab
kenapa komunitas Hadromi itu masih terus bisa berkembang sampai sekarang? Ya, saya kira begitu. Kalau apa namanya masyarakat Hadromi mempertahankan apa-apa yang baik ya, yang selama ini sudah berjalan dari warisan sejarahnya ya, kemudian mengikuti jejak langkah leluhurnya dalam pendekatan dakwah dan lain-lain, saya kira itu akan melanjutkan kesinambungan ya dalam penyebaran Islam ya, nilai-nilai agama di kawasan ini, saya kira begitu. Terutama ini ya Bib Muhammad ya, kemampuan berintegrasi dengan masyarakat ya. Itu yang betul. Nah, Dr. Ali tadi Dr. Ali bilang bahwa komunitas Arab Hadromi ini cepat diterima masyarakat. Nah, sebenarnya peran apa sih yang sangat peran apa sebenarnya bagi masyarakat Indonesia sampai kok nih komunitas Arab Indonesia ini diterima dengan baik, terutama dalam merebut kemerdekaan. Karena bisa diceritain, kita dengar sejarah komunitas Arab ini berpengaruh gitu ya, memiliki peran. Gimana Dr. Ali? Baik, alhamdulillah pada perjalanan sejarahnya kalangan Hadromi ya, mereka punya alhamdulillah punya sumbangan juga ya di kawasan ini. Tidak sedikit juga dari kalangan orang-orang Arab yang ada di Indonesia, yang ada di Singapura misalnya, di Malaysia, mereka ikut berperan terutama dalam dakwah ya di tengah masyarakat. Kemudian dalam menyumbang ya, kalau yang kebetulan saya banyak teliti itu sebetulnya justru di pergerakan awal di Indonesia itu munculnya Jamiat Khair ya 1901 itu kan organisasi Islam modern pertama sebetulnya di Indonesia. Dan walaupun itu boleh dikatakan organisasinya orang-orang Arab, tetapi setelah beberapa tahun menerima juga anggota yang orang-orang Muslim yang selain orang-orang Arab itu diterima juga. Pribumi tokoh-tokoh ya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Cokro Aminoto, beberapa tokoh Sarekat Islam, termasuk di awal berdirinya Sarekat Islam itu banyak tokoh-tokoh Arab yang ikut juga terlibat di dalam Sarekat Islam tahun 1910-an. Nah, Dr. Alwi bicara tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, bisa nggak dikasih gambaran ke kita bagaimana kedekatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan komunitas Arab? Interaksinya bagaimana gitu? Iya, ini yang saya dengar ya, yang saya baca dan yang saya dengar. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan, jadi kan begini, pada akhir abad 19, awal abad 20 itu ada masuk ya ide-ide tentang pembaruan Islam ya, yang kemudian disambut juga di sini pan-islamisme dan seterusnya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk yang tertarik dengan itu. Dan beliau bergabung awalnya di Jamiat Khair, dan menjadi anggota juga. Dan beliau saya kira mungkin melalui Jamiat Khair atau juga mungkin melalui jalan lain juga beliau jadi dekat dengan beberapa orang-orang Arab yang ada ya di Indonesia. Dan ini saya dengar dari video yang cerita cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau nggak salah. Dia sebutkan jadi di awal-awal mau pendirian sekolah itu ada sumbangan dari kalangan Hadromi. Sumbangan dalam bentuk apa? Uang. Jadi ada cerita begini. Ini yang saya dengar lah dari cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Dia cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan mereka, saya pinjam duit, saya perlu pinjam duit, ada keperluan. Karena beliau kiai dipercaya, mereka pinjamkan. Rupanya dipinjam bukan buat, mereka pikir mungkin buat dagang, ya. Ternyata bukan buat dagang, buat bangun sekolah. Memang niatnya pinjam akan dikembalikan. Nah, setelah sekolahnya jadi sudah berdiri, berkumpul lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian mengatakan, uang yang saya pinjam hari itu saya bangun
sekolah. Insya Allah nanti saya akan cicil kembalikan. Nah, yang minjemin melihat dibikinnya buat sekolah, bukan buat bisnis, buat apa? Ya sudahlah, sekalian disumbangin. Luar biasa. Itu diantara yang saya sempat dengar cerita begitu. Apa namanya? Dan itu di awal-awal jadi Kiai Ahmad Dahlan juga ya dalam satu sisi itu dapatkan inspirasi juga ya berarti ya. Saya kira begitu. Ya. Saya kira begitu ya karena biar bagaimanapun Jamiat Khair itu boleh dikatakan yang awal muncul ya. Dan saya kira sedikit banyak ada sumbangan, ada inspirasi juga dari Jamiat. Termasuk perlu digarisbawahi juga, kita sebutkan begini, itu kan dari apa yang kita dapatkan ya. Bukan berarti terus sekolah-sekolah Muhammadiyah semua sumbangannya dari komunitas, tentu saja bukan ya. Tentu bukan berarti begitu, tapi artinya ada sebagian kontribusi dari kalangan komunitas. Menarik ini ya sebetulnya ya. Kalau misalnya Kiai Ahmad Dahlan kemudian akhirnya ya sedikit banyak lah kita bilang ya mendapatkan inspirasi dari pergerakan Jamiat Khair ya untuk tadi sekolah dan yang lain sebagainya, walaupun mungkin beliau lebih terinspirasi oleh gerakan pan-islamisme saat itu ya. Nah pertanyaannya itu apakah, karena tadi kan Syed Alwi juga bilang ya bahwa Haji Umar Said Cokroaminoto juga sempat jadi anggota di pergerakan Jamiat Khair ini. Betul. Apakah saat itu tuh benih-benih kebangsaan itu udah mulai tumbuh atau belum tuh? Jadi kan pada awalnya, pada tahun 1900-an awal itu yang awal berkembang sebetulnya adalah kesadaran tentang platform utamanya masih Islam sebetulnya, masih Islam. Kemudian pada tahun 1910-an, terutama 1920-an itu mulai lebih banyak bergeser ke nasionalisme. Tapi sebetulnya di kalangan pendiri yang pembaharu Islam pun mereka tentunya memahami juga, bukan berarti mereka tidak cinta dengan tanah air, tapi tentunya mereka mencintai tanah air dalam konteks bukan untuk dibenturkan dengan keagamaan mereka ketika itu. Nah, jadi ketika itu bergeser tuh, makin lama makin menonjol ke aspek nasionalisme, sehingga akhirnya pada tahun 1920-an muncul juga organisasi-organisasi lebih banyak, nasionalis, PNI dan lain-lain ya. Dan tapi setelah itu tetap bersama-sama dengan organisasi-organisasi Islam pun mereka sama-sama juga memperjuangkan Indonesia, Sarekat Islam, kemudian jadi Partai Sarekat Islam. Kemudian juga Muhammadiyah tapi tidak terjun di pergerakan ke politik, lebih ke sosialnya ya. Nahdlatul Ulama juga kemudian berdiri juga lebih ke sosial, keagamaannya ya. Jadi mereka ikut sama-sama berjuang lah untuk Indonesia. Tadi Dr. Alwi bilang tentang pergerakan Partai Sarekat Islam. Bisa sedikit dijelasin nggak? Komunitas Arab lu yang pernah dengar bikin Partai Arab Indonesia, itu benar apa enggak sih? Nah ini kan salah satu peran juga. Betul. Ini peran yang memang sangat penting bagi teman-teman sahabat Zawiyah dan juga kita generasi muda dari komunitas Arab gitu. Betul. Gimana Dr. Alwi? Betul. Sebelum saya masuk ke situ, saya sambung sedikit yang tentang apa di Sarekat Islam tadi. Jadi pada tahun 1910-an itu sebetulnya kalangan walaupun mungkin nggak semua ya, tapi tokoh-tokoh dari kalangan Hadromi, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat setempatnya ya, Cokroaminoto dan lain-lain, itu sedang aktif-aktifnya itu. Salah satu pengurus pusat istilahnya di Sentral Komite Sarekat Islam di Surabaya itu ada Sayyid Hasan bin Abdurrahman bin Smith. Itu yang punya Setia Usaha, yang menerbitkan CV Setia Usaha, yang menerbitkan koran Utusan Hindia ya. Dan dia juga di pusat Sarekat Islam pusat
bersama dengan Cokro Aminoto. Itu kalau lagi kunjungan ke daerah-daerah, beliau bersama dengan Cokro Aminoto berkunjung ke ke beberapa tokoh yang ada di Jakarta misalnya, ya, mampir juga ke tokoh Hadromi yang ada setempat. Itu satu. Kemudian ada juga yang bergabung di Sarekat Islam lokal di Batavia misalnya sebagai penasehat agama. Itu ada juga dilibatkan pada tahun 1914, 16. Lalu mereka bukan cuma dalam pergerakan seperti itu, mereka juga sosial. Mereka bikin semacam palang merah, bulan sabit merah. Hilal Ahmar kan ada pusatnya ketika itu di Turki, di Istanbul, lagi Perang Dunia I. Di sini dibikin juga cabangnya di Surabaya, di di Batavia, ya. Dan itu kalau rapatnya kalau di Surabaya itu sister organization-nya Jamiah Al Khairiyah. Ya. Jadi dibuat rapat di situ, ya. Jadi sangat aktif, mereka sangat aktif kasih bantuan untuk yang korban banjir. Bahkan akhirnya karena kita kirim dana rutin pada tahun-tahun itu ke bulan sabit merah di Turki. Ketika ada korban banjir di sini, Turki juga kasih bantuan ke sini. Jadi mereka sangat aktif pada masa itu. Hanya memang kemudian pada tahun 1920-an boleh dikatakan ada setback, sedikit setback. Kita banyak ada masalah internal. Kita jadi sibuk dengan urusan di dalam. Kita tidak begitu aktif lagi keluar. Tambah lagi pada tahun 1917, 1918, 1919 itu kan sempat Sarekat Islam diinfiltrasi sama komunis kan. Yeah. Dan bahasanya kan anti kapitalis. Orang-orang Arab banyak pedagang ketika itu kan. Jadi ada rasa tidak nyaman sebagai, walaupun akhirnya di Sarekat Islam juga pecah kan. Akhirnya yang komunis bikin organisasi sendiri. Jadi tahun 1920 mulai mengalami, kita sibuk di dalam sendiri. Nah, sehingga yang anak-anak muda nih akhirnya tahun 30-an itu mereka akhirnya punya ide itu tadi seperti yang katakan, mereka bikin Partai Arab Indonesia, ya, A.R. Baswedan, kemudian ada Hamid Al-Ghadri, ada Husin Bafagi, ya, mereka yang anak-anak muda nih, mereka bawa ide itu, ya. Kita ini lahir di sini, ya. Jadi mereka karena ketika itu banyak yang generasi tuanya masih, karena kan gini, sebenarnya dalam proses orang yang migran itu kan dalam proses asimilasi juga sebetulnya kan. Nah, jadi anak-anak muda kita udah kelahiran sini, udah kita bagian dari sini, dan mereka ikut berpartisipasi bersama kalangan pergerakan nasional. Ikut memperjuangkan kemerdekaan. Betul, ya. Betul. Jadi sahabat Zawiyah, kita tadi udah kupas, kita korek dari Dr. Alwi bahwa memang peran komunitas Arab Indonesia ini sangat penting dan sangat banyak memang, dan seperti tadi yang Dr. Alwi bilang bahwa memang Partai Arab Indonesia ini memang dibentuk untuk ikut membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau nggak salah, partai itu bubar pas merdeka ya? Iya. Yeah. Jadi bubar dengan sendirinya saat merdeka. Ya, artinya berarti partai itu dibuat. Iya, gerakan itu dibuat. Dibuat untuk kemerdekaan. Setelah merdeka ya bubar. Betul. Karena nggak ada lagi yang diperjuangkan. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya, ide mereka tuh ya. Yeah. Luar biasa, Masya Allah. Baik, Dr. Alwi. Nah, dalam konteks saat ini, tadi kita bicara konteks sejarah. Nah, dalam konteks saat ini, bagaimana Dr. Alwi melihat perkembangan komunitas Arab di Indonesia? Nah, bagaimana perannya? Apalagi sekarang Indonesia sudah berusia 77 tahun. Ya. Nah, bagaimana Dr. Alwi melihatnya? Baik, saya boleh cerita apa adanya ya? Iya, silakan. Sejarawan gitu. Sebab begini. Begini, kadang-kadang kan kalau kita ceritakan kita maunya nostalgia yang asik-asik gitu. Tapi saya pikir kita juga perlu belajar dari sejarah kan, supaya kita
bisa apa yang sudah bagus kita kembangkan terus, apa yang kira-kira kurang kita bisa perbaiki. Jadi sebetulnya alhamdulillah di kalangan masyarakat Hadromi mereka masih banyak yang punya peranan ya, sampai sekarang pun baik di pemerintahan ya, baik di perdagangan, baik di keagamaan, selalu ada tokoh-tokoh ya yang memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Alhamdulillah sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara umum. Di bidang pendidikan seperti Al-Irsyad ke jaringan sekolahnya banyak ya. Jamiat Khair pun masih sampai sekarang. Kemudian hubungan keorganisasian dengan organisasi-organisasi yang ada Robito dengan Nahdlatul Ulama dengan organisasi yang lain pun begitu juga, alhamdulillah. Jadi saya kira ini satu hal yang perlu dipertahankan dalam keagamaan, majelis-majelis taklim ya. Dakwah di kalangan di tengah masyarakat, saya kira selalu ada dari kalangan Hadromi yang punya peranan di tengah masyarakat. Saya kira mereka memberikan sumbangan yang masya Allah. Tetapi juga ada hal yang mungkin bisa dikatakan kita mengalami kurang ya, ada kemunduran misalnya dari sisi ekonomi. Dulu akhir abad 19, awal abad 20 orang di Indonesia, di Batavia ya, di Surabaya, bahkan di Singapura ya, di beberapa kota itu banyak pedagang-pedagang yang mereka sangat maju ya, sangat berkembang, perekonomiannya kuat, termasuk peranan penting, salah satu peranan yang paling menonjol di awal pergerakan itu sebetulnya dalam segi finansial. Mereka yang banyak support, mereka yang banyak mendukung. Jadi mereka berdagang juga, mereka berhasil, tetapi juga tidak sedikit dari mereka yang tidak sungkan untuk mensupport ya, artinya memberikan bantuan, dukungan melalui kekuatan finansialnya. Kita makanya perlu belajar sejarah juga, perlu mengembangkan juga ya, mempelajari ilmu yang ada. Prof. Husin juga menyebutkan, artinya kita dari segi selain keagamaan ya, yang murni, yang pure, tapi juga dari segi peradabannya kita pun perlu menguatkan juga, mengembangkan juga. Keilmuan tuh harus lebih mungkin gini, salah satu tantangan yang agak besar di sini. Masyarakat di Indonesia, masya Allah, mereka punya kecintaan, punya penghormatan ya terhadap orang-orang Arab itu cukup besar. Walaupun mungkin berapa tahun terakhir agak ada riak-riak sedikit, tapi itu kan dinamika sosial lah ya. Tapi secara umum ada kecintaan, ada penghormatan yang besar. Nah ini di satu sisi sangat positif, di sisi lain juga bisa memanjakan ya. Kita kan kalau biasa dihormati, biasa dicintakan jadi manja ya. Jadi akhirnya tantangan itu untuk lebih sungguh-sungguh untuk dalam segi ilmu. Jadi akhirnya agak berkurang. Iya, jadi ini mungkin yang saya kira perlu menjadi perhatian kita juga, bahwa kalaupun ada kelebihan di kalangan kelebihan tertentu ya di kalangan komunitas Arab, mesti itu dilihat sebagai sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih tanggung jawab, bahwa ini adalah satu tanggung jawab untuk kita menjaga diri kita, jangan kita menjadi bagian dari persoalan, dari problem, tapi betul-betul kita bisa menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat secara umum. Saya kira begitu. Baik, Dr. Alwi. Alhamdulillah kita udah di penghujung. Dr. Alwi, apa harapan untuk Zawiyah secara umum? Zawiyah secara umum dari Dr. Alwi. Masya Allah. Saya yang pertama saya apresiasi dulu ya
Jadi saya melihat yang dari saya dengar aktivitas yang dibuat ya. Terus terang saya dengar cerita ini aja, misalnya tiap malam ya ada anak-anak yang belajar ngaji ya. cukup banyak jumlahnya. Itu saya udah luar biasa, itu bagus sekali ya. Itu kan satu sumbangan buat masyarakat di sekitar dan seterusnya. Kemudian ada ini podcast lagi studio dan lain-lain. Saya kira ini sudah satu hal yang sangat bagus. Kalau harapan saya ya tentu saja apa yang warisan yang dari pendiri ya Zawiyah ini ya, dengan kesolehannya ya, dengan takarrub ilallah dan seterusnya, itu tentu juga terus dijaga dan juga dikembangkan dengan hal-hal seperti ini ya, dengan media yang baru yang ada, menyebarkan kebaikan lebih luas ke tengah masyarakat. Saya kira begitu. Mungkin Prof. Husin ada tambahan? Iya, jadi ada istilah ini ya, saya talwi ya, sejarah berulang gitu ya. Sejarah berulang. Ya, artinya kalau dulu Habib Ahmad bin Hamzah Alatas datang ke tanah Batavia ini ya sedikit banyak membawa perubahan. Ya, berarti Zawiyah juga kembali sebetulnya dapat melakukan perubahan ya. Dapat melakukan perubahan, dapat memberikan kontribusi yang nyata buat masyarakat. Ya, buat perkembangan bangsa yang ke arah yang lebih baik ya. Betul. Nah, mungkin sedikit pertanyaan nih boleh ke Said Alwi ya. Kira-kira apa itu kuncinya supaya kita bisa mengulang sejarah? Masya Allah. Ini pertanyaan besar. Karena itu penting. Setelah kita belajar sejarah, terus kita nggak bisa mengulang hal-hal yang baik dari sejarah. Sebetulnya kan intinya kita pertama kita kalau mengulang sejarah persis sama kan memang biasanya kan tidak ya. Tapi itu dalam yang esensi konteks yang kekinian. Betul. Nah, yang paling penting kan kita memahami warisan sejarahnya dengan esensinya, itu kita pahami dengan baik. Betul. Yang pertama kita pahami dengan baik. Yang kedua, kita apa yang dari yang esensi itu yang memang bagian dari warisan sejarah kita itu kita coba ikuti dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul. Ini kan sebetulnya problem masyarakat kita ini kan, kita termasuk saya lah sebetulnya. Kita tahu ceritanya gitu kan, para ulama-ulama yang dulu ya, kesungguhan mereka menuntut ilmu, kesungguhan amal mereka yang luar biasa. Kita tahu ceritanya, tapi kita mau ngamalinnya masih banyak kurangnya. Nah, mudah-mudahan ya walaupun masih banyak kurang, kita terus berusaha mengikuti jejak yang ada tadi. Mungkin seperti kata Agim kali ya. Oh, gimana, Bro? Ya, mulai dari diri. Mulai dari diri sendiri. Betul. Baik, sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan podcast yang isinya daging semuanya. Kalau antum nggak nonton, wah luar biasa, rugi sekali. Jadi kepada seluruh sahabat Zawiyah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluruh sosial media Zawiyah Channel. Ada Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, ada di Snack Video juga. Dan Dr. Alwi kita punya Yalia. Kalau Anda bilang Zawiyah, disebutnya mendunia. Ya, kalau sahabat Zawiyah kita ikutin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah siap Dr. Alwi ya? Siap. Kita siap mendunia? Siap. Beliau udah mendunia dari Malaysia ke Indonesia. Kenapa Anda bilang tadi beliau adalah ahli sejarah dunia? Karena bolak-balik Indonesia, Malaysia ya. Kita udah di dunia. Iya, mendunia karena lagi podcast di Zawiyah ya. Karena Zawiyah main ke Zawiyah. Saya bilang begitu. Baik, kalau sahabat Zawiyah, ikuti juga ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Zawiyah Mandunia. Zawiyah Mandunia. Zawiyah Mandunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.